ilmunya dari nol tapi ternyata mengasihkan gitu kan. Semuanya akan jalan insya Allah ya. Cuman mungkin balik lagi di Salsa Salse, acara Salsa mau bisa ditonton Iraha wae. Tadi teh si kacang apa namanya teh? Saca Inci. Saca orai. Sanca morai ya. Khasiatnya teh bisa buat apa tadi? Peredaran darah ya, peredaran darah ya. Banyak lah ya. Nah, apa aja tuh Om gini ya? Gini, kita sedikit ke ini bisa jadi apa sih si kacang ini? Udahlah sebut kacang aja ya. Gampangnya jangan biji lah. Agak sensitif lah bijinya. Kacang aja. Kacang. Nah, kacang ini tuh bisa, kalau dari kacangnya itu bisa di ya cemilan, langsung kacangnya di kayak kacang biasa minyak dipres jadi minyaknya. Terus nah minyaknya ini bisa jadi bahan baku banyak produk shampoo karena kandungannya ini 17 kalinya ikan salmon, omega 3, omega 6, omega 9, vitamin E itu kaya banget lah pokoknya mah. Jadi makanya disebut superfood gitu kan. Nah tadi minyak itu kenapa bisa jadi shampoo, sabun, mungkin serumnya buat sekarang tuh yang buat glowing ya. gitu ya. Diminum juga bisa. Diminum bisa. Diminum ada yang udah praktek kan diminum sehari 2 kali, stroke-nya membaik. Tapi sekali lagi ya, ini disclaimer dulu nih. Ini belum ada uji klinis di Indonesia. Ini tapi hanya banyak artikel juga ya yang... Dan saya ngobrol dengan salah satu petani yang sudah bikin produknya. Itu beliau menyatakan itu. Tapi belum ada uji klinis. Ya secara medis mungkin ya. Secara medis belum ada, tapi secara kandungan itu jelas sudah diteliti. Itu ada kandungan vitamin E, omega 3, 6, 9. Makanya di luar mah udah rame ya. Udah rame. Malah di Malaysia tuh udah luar biasa. Udah rame lah pokoknya. Itu Malaysia. Nah di kita baru lagi-lagi tinggalin. Jadi nggak apa-apa. Karena saya udah, ya mungkin saya tahu duluan aja gitu. Bukan tahu duluan. Ya di antara teman-teman lah ya, di antara teman-teman tahu duluan. Jadi saya pengen nyebarin ini loh, ada yang tanaman yang luar biasa khasiatnya. Jadi berarti tanaman itu teh multiguna ya? Diguna dari biji, dari kacang sampai biji atau kacang itu terus daunnya. Daunnya kan bisa dibikin apa? Teh. Jadi ya multi nir limbah kalau kata artikel tanpa limbah, karena hasil presan minyaknya aja bisa dipakai makan ternak, terus si kacangnya bisa jadi tepung juga. Yang jelas kandungannya kaya banget vitamin yang dibutuhkan gitu, yang biasanya kita dapat itu tuh mahal gitu kan, vitamin yang mungkin impor mungkin, tapi ini ada. Nah itu saya pengen, ini sekali lagi idealisme saya, pengen ngasih tahu minimal di sekitar saya, memperkenalkan ini aja. Ini ada tanaman atau produk yang murah, bisa didapat dengan mudah. Kalaupun kalian mau tanam tuh gampang. Saya tuh kalau ketemu temen tuh mintalah katanya, ada nggak? Ada, saya suka kasih gitu. Ini bibit karena memang gitu. Apa ya? Iklim tumbuhnya sama di sana. Makanya karena kita juga negara tropis ya. Kita juga
Tropis juga ya. Sama. Saya kemarin lihat di YouTube ada yang diwawancara petani dari Cianjur. Itu pionirnya di Indonesia. Dia memang ngelihat sama-sama di garis lintang. Ya, Katulistiwa. Itu sama. Kan ada, saya lupa penelitian atau apa. Justru di Jawa itu akan memungkinkan tumbuhan ini tumbuh lebih subur. Karena banyak gunung berapi ya. Jadi memungkinkan akan lebih subur. Ya alhamdulillah saya udah ada di titik panen ya. Iseng iseng pisan pokoknya mah. Ya, semuanya juga berawal dari iseng ya. Iseng banget, nggak ada kerjaan. Mau ngapain lagi mentok, akhirnya ketemu itu. Saya ingat dulu katanya kalau mau usaha action, jangan banyak mikir. Saya langsung beli bibitnya. Ini cerita ya, saya nggak punya tanah. Nah, lucunya nggak punya lahan buat berkebun. Itu makanya tadi saya bilang kadang pandemi ini mengajarkan kita kudu babarengan teh ya. Dan itu kudu lebih kreatif kreatif, babarengan. Terus ya mental sih ya, maksudnya ya bismillah lah gitu kan, udahlah jalan aja. Ya itu ketemu teman ngobrol kayak gini lah, ketemu teman dia langsung ada tuh tanah tanamin aja, gimana urusan, dah gampang, mana aja can panen gak can tanam heula we, udah tanam tumbuh sampai ya cara nanamnya gimana, kohe itu apa saya juga nggak ngerti. Kohe apa sih? Taunya kotoran hewan kan? Kohe naon sih? Kohe naon harus pakai kohe. Oh ternyata kohe itu kotoran hewannya gitu kan. Pas tanam tuh sampai saya macu sendiri. Alhamdulillah tiga lapak lah. 3 lapak, kebun 1, kebun 2 saya nyebutnya gitu, kebun 3 udah jalan gitu kan. Sekarang malah ya udah nunggu panen aja, karena panennya bisa dibilang ya tiap hari, karena terus-terusan berdua. Karena yang ini masih muda, yang ini udah juga ini nggak ada usum-usuman sih kalau udah berbuah mah ya. Banyak apa saya tapi kan ya udah tidak segampang semulus itu meren ya, pasti ada cerita. Yang jelas mah gini om, yaitu pertama gas gede lah, action lah. Bener tuh, kadang saya tuh sok nya ada peribahasa there is a will, itu benernya. Ohnya bener ya. Yang gerak aja, udah gerak mah. Nanti ada yang ya pasti ada jalannya lah. Ada yang ngarahin. Tapi pernah nggak ngalamin gagal waktu apa sih namanya itu? Apa sih namanya? Pembibitan. Ya. Nah, saya juga nggak mau ngomong manisnya. Ya, kan tidak segampang itu ya. Maksudnya ada proses. Pertama beli bibit saya 50 biji. 50 buah. Terus disemaikan yang jadi itu 30-an lah. Itu kok gini ya, Sugante kan yang namanya tumbuhan disemaikan, semua mulus, ternyata enggak. Konsultasi sama yang menjualnya, ya saya ganti. Nah, dia memang gitu, berarti bibitnya jelek. Gitu ya. Nah terus yang sedih mah setelah ratusan polybag tumbuh, tiba-tiba mati gitu. Ratusan. Ada kekonyolan sih om. So iya sih. Dulu teh ini sekali lagi pelajaran buat orang-orang ya, maksudnya ya bisa ada yang mengalami itu gitu kan, karena ketidaktahuan ya. Jangan patah semangat. Lanjut we. Jangan terlalu percaya YouTube, karena YouTube mah manis-manis. Jadi saya mau ngobrol pahitnya juga. Benar, so, pengalamannya suka dukanya berarti ya. Tapi satu nih sedikit. Benar. Nah terus satu lagi,
bisnis tanpa modal bisa gitu. Saya nggak punya lahan bisa kok gitu. Modal 50 biji itu nggak mahal gitu. Ada kemauan pasti ada jalan arahnya. Nah, singkat cerita saya teh dulu pas bulan setelah lebaran lah ya, berarti bulan Agustusan lah, Agustus September lah, itu ada hujan yang lumayan intensitasnya itu tinggi lah. Menurut artikel, si tumbuhan ini nggak boleh kena hujan yang banyak karena ada di air hujan ada kandungan apa gitu lupa ya. Ini keasamannya tinggi kan, keasamannya tinggi, nggak boleh, itu bikin mati. Kecuali besoknya panas beneran. Nah ini enggak, seminggu itu kalau nggak salah hujan. Udah gitu mati lah, ya layu mati. Ya. Akhirnya pelajaran dari sana, akhirnya saya bikin greenhouse cenah, greenhouse. Bikin greenhouse. Karena saya tahu petani kopi juga kan, bikin greenhouse, bikin greenhouse. Saya bikin sedemikian rupa, lihat desainnya, oke, udah di halaman rumah di atas gitu. Bikinlah ke tukang. Pakai plastik ditutupin, wah pokoknya mah tertutup lah, bunyi gitu ya, bunyi pokoknya mau tutup. Udah masukin, ya masukin, alhamdulillah kan, aman nih kacang saya aman. Saya suka ngajak kodong, amannya kalian di sini aman, udah tenang. Besoknya saya ada urusan apa kemarin, orang rumah nelfon, ini kok tanaman layu semua. Kenapa ya? Istri bilang, kayaknya kepanasan deh. Jadi pas hari itu tuh panas banget. Kayaknya kepanasan. Oh gitu. Ya udah buka atapnya dibuka. Ya. Terus cepat pulang, saya pas lihat memang layu semua. Ternyata si greenhouse-nya salah, ditutup semua. Jadi nggak ada ventilasi kan. Nah kita juga manusia kalau ditutup gitu redang kan, kakek, wah udah dehidrasi kan. Dehidrasi itu kalau dihitung-hitung 200 ya, 150 sampai 200 tanaman nggak bisa diselamati. Meskipun udah akhirnya saya pindahin ke bawah yang teduh, nggak bisa selamat. Itu ditanam juga di kebun ada yang mati. Tapi ini ada tapinya nih. Kalau kita bandingkan dengan bertani tanaman yang lain, tanaman komoditas yang lain lah, sama kopi misalnya. Kopi kan 2 tahun baru bisa panen dengan berbagai cara pemeliharaan yang menurut saya nggak mudah, gitu kan. Kalau ini semai, masukin polybag, pindah ke kebun, saya nggak disiram om. Kebetulan musim hujan nggak disiram, pupuk cuma sekali, nggak pernah dikasih pupuk lagi sampai sekarang panen. Itu benar-benar ngandelin alam. Jadi ini benar-benar pure organik dan memang harus organik ini, nggak boleh ada kimia, nggak boleh karena memang peruntukannya juga buat tadi itu superfood lah apa. Memang saya ngejaga itu juga. Jadi buat jadi tanaman rambat ya. Rambat. Nah ini kacangnya merambat kayak pohon anggur. Jadi saya juga bikin fondasi kayak apa sih namanya itu? Kayak atap-atap itulah, kayak waluh ya, kayak waluh atau anggur. Nah itu begitu merambat. Jadi buahnya di atas. Kalau kacang kan kita asumsinya kacang tanah di bawah ya, di bawah. Kalau ini di atas. Dan dia tidak berganti tanaman selama 20 tahun. Masa produktivitasnya itu 20 tahun. Si tanaman itu. Jadi selama 20 tahun dan berpeluang tiap hari kita metik terus. Itu.
Jadi meskipun si daunnya diambilin buat teh misalnya gitu, dia tumbuh lagi. Gak masalah, karena justru memang salah satu cara ngerawatnya itu biar buahnya banyak. Itu daun-daun yang menjulur keluar lah ya. Iya benar-benar. Berarti kayak pohon-pohon ini ya. Kalau rambut mah mungkin yang udah nggak enak tuh digunting, nah itu sama. Nah daunnya dimanfaatin buat saya bikin teh, gitu. Saya bikin teh. Seru lah. Asik ya. Ya mudah-mudahan cepat terlaksana ya. Amin. Hasil maksudnya produknya mau dibikin apa selain teh gitu kan, karena kan butuh proses ya banyak ya maksudnya untuk nanti juga akan berjalan dengan semestinya lah ya. Kalau mau dibikin apa nanti ada jalannya. Yang pasti si tumbuhan ini banyak manfaatnya, insya Allah ya. Dan pasti banyak karena banyak. Iya sih, kalau lihat artikel terus lihat produk-produk yang udah beredar gitu kan di luar negeri itu, ya udah banyak sih di marketplace juga udah banyak. Cuma mungkin karena belum banyak yang tahu aja ya. Belum banyak yang tahu tentang hasilnya itu, karena kan kalau di kebiasaan di kita mah harus udah booming dulu baru gitu ya. Atau udah orang lain ketahuan, oh ini bener nih hasilnya bener nih. Atau kalau petani itu di tingkat petani ya udah oh iya nih menghasilkan gitu kan. Kalau saya kan jujur ya keinginan saya sih nanti kalau sudah panen banyak gak akan jual itunya, tapi saya mau bikin produk itu, apakah minyaknya atau sabun lah, sampo lah ya. Jadi langsung ke produk yang akan dijualnya ya. Kan dijual mentahannya suruh diproses sama orang kan ya. Santai lah ya itu bagus apa ya peluang juga ya sebenarnya mah untuk ini mah ya. Mudah-mudahan aja Kang Ricky jadi pelopor ada di lingkungan kita gitu yang apa namanya mempopulerkan Sacha Inci ya. Sacha Inci ini itu udah Kang. Jadi sudah berapa lama dari proses ya di non sih ya teh namanya bertani dunia perkacangan ya di perkacangan ini pertama berarti udah berapa lama lah? Pertama beli bibit Februari ya, dari mengenal sampai ke ya Februari itu mengenal langsung beli Februari 2021 Februari setahun ya? Belum setahun, hampir lah belum ya? 8 bulan 9 bulan udah panen itu. Ya mudah-mudahan lah ya Kang Ricky bisa mempelopori lah ya, maksudnya membuka ini nah kedepannya nih apa namanya teh planning kedepannya lah ini teh ada planning kedepannya nih apa aja, mau fokus di situ atau kopi atau yang lainnya ditinggalkan atau gimana gitu? Nggak ada yang ditinggalkan ya, semuanya dari foto, kopi, ngebon dan ini juga kepake ya sebenarnya mah. Dan itu karena berawal dari hobi ya. Dari hobi, semuanya dari hobi lah. Foto apalagi gitu kan. Foto apalagi, kopi sama begitu juga. Ini dunia baru bertani, ilmunya dari nol tapi ternyata mengasihkan gitu kan. Semuanya akan jalan insya Allah ya. Cuman mungkin sekarang sekarang fokusnya ke bertani ini karena kan kebetulan lagi mau masa panen lah. Udah panen sih, cuman baru sedikit. Sekarang mungkin 2 minggu ke depan tuh panen massal lah. Dan saya mau produksi produk-produk yang bisa mulai mau coba produksi
selain teh yang bisa apa tuh lah ya, yang bisa semoga berhasil dan menghasilkan. Sama nambah kebunnya sih. Iya harus. Nambah kebun harus. Meskipun nggak tahu dari mana ya. Ya. Cuman udah mikir nambah kebun dulu lah. Pasti ada lah jalannya ya. Nah sekarang apa ya? Bukan ini ya. Tips bertahan hidup dan agar tidak diomongin cicing di rumah. Ya susah kadang, padahal sekarang yang diem di rumah tuh dia yang banyak menghasilkannya. Zaman sekarang mah yang di rumah juga bisa menghasilkan, tapi kan karena mindset orang-orang rumah juga masih pokoknya harus keluar gitu. Ya udah akhirnya bergerak aja lah. Saya ingat omongan teman saya pernah ada masa di mana saya keluar dan sempat beberapa kali nongkrong di sebuah taman di Bandung. Nongkrong tapi bukan nongkrong ya ngalir ngidul ya, tapi memang ngobrol dengan orang-orang yang nggak senasib juga, tapi yang sudah duluan punya usaha atau ya, cari ilmu di sana kan. Jadi katanya ya udah tipsnya keluar aja, bergerak aja gitu. Karena di luar tuh banyak ini rezeki. Ya. Kalau kata orang zaman sekarang mah mulai aja dulu. Ya gitu mulai aja dulu, ya kan. Udah keluar, caranya kan keluar. Bismillah aja sih. Selalu ada jalan. Benar-benar. Ya, yang pasti mah nikmati prosesnya aja ya. Nikmati karena proses. Untuk memulai sebuah usaha mah pasti harus ada proses ya, nggak langsung jereng itu kecuali kita banyak duit meureun lah. Salah satu proses saya yang ekstrim, bukan ekstrim sih, harus pernah memaki Tuhan. Enggak, saya bukan ini memaki Tuhan, memaki Tuhan ya, bukan ini ya, tapi maksudnya apa, aral ya, apa kalau bahasanya aral, agar terpancing ya, terpancing ya, untuk kreatif sebenarnya mah bukan untuk menjelekkan Tuhan ya. Betul. Jadi ada teman saya yang bilang begitu juga pada saat saya ngobrol, yang pertanyaan pertama gitu, kamu udah pernah memaki Tuhan tuh? Udah, ya udah tunggu aja, itu titik baliknya bisa, dan kejadian memang oh ya itu titik baliknya. Jadi mungkin kita juga lebih berpikir ya. Iya. Kalau ya Tuhan juga kan tidak akan merubah itu maksudnya ya. Jadi memaki Tuhan itu akhirnya kita tahu kan, oh tidak akan merubah umatnya kalau dia juga tidak berusaha ya. Benar, sangat agamis ya. Nah berarti begitulah ya teman-teman, untuk bertahan hidup dan biar tidak diomongin di rumah karena menjauh bukan menjauh, diam aja di rumah. Ya tetap bergerak, tetap mulai apapun yang bisa dikerjakan lah ya, dikerjakan, tapi ya jangan pengen instan juga karena semuanya pasti berproses. Dan justru yang indah itu prosesnya sebenarnya. Menikmati proses itu hal yang paling mengasihkan sebenarnya. Nah begitu, terima kasih Kang Riki sudah datang, sudah nge-share pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terlaksana. Amin. Dan menjadi inspirasi buat yang lainnya untuk ya minimal mulai ngebon, mulai kebuka untuk membuka usaha lain ya, karena seperti itu harusnya. Seperti biasa, ambil baiknya, buang yang buruknya. Ini hanya
versinya. Kita tidak menyalahkan siapapun, semuanya punya versi masing-masing ya. Jadi begitu. Jangan lupa subrek, like, komen, share. Aduh, komen. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.